Salam para petualang. Selamat bergabung di Celoteh Belantara dengan saya Wildan Julfikar yang akan berceloteh seputar dunia kepetualangan. Dan kali ini tema yang akan saya bahas adalah pendakian menyeramkan yang pernah saya alami. Jadi, selamat mendengarkan. Dunia kepetualangan kembali diramaikan dengan hilangnya salah satu pendaki di Gunung Guntur Garut beberapa waktu lalu sih. Dan konon ketika ditemukan hal itu ada kaitannya dengan kejadian mistis. Tidak sedikit kita mendengar cerita di luar nalar yang dialami oleh para pendaki gunung. Namun tentu hal itu ada sebab dan akibatnya. Tidak mungkin hal itu terjadi begitu saja. Sebagai seorang pendaki gunung, saya sendiri percaya bahwasanya di gunung terdapat makhluk seperti itu. Bahkan bukan hanya di sana sebenarnya, dimanapun pasti ada. Hanya batasan dunia kita dan mereka yang membedakan. Kembali pada kejadian mistis yang terjadi saat mendaki. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman pendakian saya yang waktu itu saya merasa kurang nyaman ketika melakukan pendakian itu, dalam artian tanda kutip ya. Kayak merasa ada hal-hal yang ya di luar nalar gitu. Jadi sekitar tahun 2018 yang lalu, organisasi saya melakukan masa bimbingan gunung hutan untuk anggota muda baru. Dan gunung yang dipilih adalah Gunung Burangrang yang terdapat di Bandung. Gunungnya tidak begitu tinggi, namun cukup untuk menjadi media berlatih dan mensimulasikan materi di sana. Pada saat itu, saya menjadi salah satu pendamping. Ada sekitar 4 pendamping lah, termasuk saya salah satunya. Namun, saya tidak bisa berangkat bareng dengan rombongan karena pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Sehingga mau tidak mau saya menyusul sendirian ke sana. Sekitar pukul 5 sore, pekerjaan saya selesai dan saya pun segera mempersiapkan perlengkapan untuk menyusul rombongan nih. Dari kampus saya menggunakan ojek online ke pendakian Legok Haji yang merupakan salah satu pos di Gunung Burangrang. Pikir saya waktu itu mungkin teman-teman saya ya baru sampailah ke puncak, atau mungkin sudah mendirikan base camp juga di puncak. Jadi saya tidak terlalu was-was lah ketika melakukan pendakian. Mungkin sampai di puncak nanti teman-teman saya udah standby gitu. Dan akhirnya sampailah saya di pos pendakian Legok Haji. Sebelum melakukan pendakian, saya melakukan registrasi terlebih dahulu. Salah satu syarat pada umumnya. Dan waktu itu sekitar pukul 17 lebih 30 menitan lah sepertinya. Sudah hampir masuk maghrib memang. Dan saya pun sedikit berbincang dengan petugas pos, mendengarkan cerita saya yang ingin mendaki menyusul rombongan. Sedangkan jam menunjukkan mendekati maghrib, sontak mereka pun memberi saran untuk melakukan pendakian besok pagi saja. Namun saya tetap bersikeras, karena besok pagi harus ada materi yang saya sampaikan, dan jika saya berangkat besok paginya, mungkin akan mempengaruhi dari perencanaan tim dan saya tidak mau. Mau bagaimanapun, hal itu merupakan konsekuensi yang harus saya terima karena saya memutuskan melakukan pendakian di jam berbeda dengan mereka. Sebenarnya sudah beberapa kali saya melakukan pendakian ke Gunung Burangrang. Kalau dihitung rata-rata waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai puncak sekitar 2-3 jam dengan perjalanan normal ya. Karena patokan itu saya yakin tidak begitu riskan untuk melakukan pendakian sendiri pada jam tersebut. Jika kalian melakukan pendakian ke Gunung Burangrang lewat pos Legok Haji,
pasti kalian akan melewati beberapa kuburan warga sana. Namun terakhir saya ke sana sih jalurnya sudah tidak melewati itu. Namun pada saat saya mendaki waktu itu, saya masih melewati jalur sana. Hari pun semakin gelap. Saya menyalakan senter yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu merupakan pendakian pertama saya pada malam hari dan sendiri. Pandangan saya terbatas hanya sejauh cahaya senter untuk melihat jalur, dan itu pun tidak seberapa gitu. Tapi saya tetap melanjutkan pendakian. Pikir saya waktu itu juga, mungkin di perjalanan akan bertemu pendaki lain yang sedang turun atau berkemah. Tapi naas, tidak ada satupun pendaki yang saya temui di sana. Semakin lama, semakin dalam saya menembus belantara Gunung Burangrang. Dan semakin gelap kondisi saat itu. Perasaan saya mulai tidak enak dan tidak nyaman tentunya. Setiap langkahnya seperti ada yang mengawasi, sehingga pikiran saya traveling kemana-mana. Ya, teman-teman juga pasti pernah ngalamin lah, ketika kita di situasi yang meresahkan, pasti pikiran pun kemana-mana, pasti memikirkan hal-hal buruk tentunya. Dan itu membuat kita tidak fokus. Jujur, waktu itu saya takut sekali. Ingin rasanya kembali turun ke pos pendakian dan mengikuti saran penjaga pos untuk mendaki besok pagi saja. Tapi waktu itu sudah terlalu jauh dan nyaris setengah perjalanan menuju puncak. Akhirnya tetap saya lanjutkan. Tapi semakin lama, semakin perasaan saya tidak enak. Seperti ada yang benar-benar mengawasi. Padahal saya tahu itu cuma halusinasi saja mungkin. Malam itu sunyi sekali. Tapi kuping saya seakan tajam mendengar semua suara sekecil apapun. Ibaratnya suara semut pun bisa terdengar waktu itu. Sedangkan jantung saya berdetak begitu cepat karena panik dan ingin segera sampai puncak. Bahkan selama mendaki, saya hanya berhenti satu kali karena sudah sangat lelah. Namun itu sebentar karena perasaan was-was dan tidak nyaman berlama-lama untuk diam gitu. Dan langsung saya melanjutkan pendakian kembali. Selama pendakian, dalam hati saya terus berdoa agar perasaan takut itu tidak semakin besar dan pemikiran tentang hal-hal buruk pun tidak menjadi-jadi itu, sehingga bisa membuat saya semakin tidak fokus. Namun waktu itu benar-benar tidak berpengaruh apapun. Mungkin karena panik kali ya. Dan rasa takut itu pun benar-benar makin besar gitu. Hampir 2 jam saya mengalami situasi yang bagi saya menegangkan. Saya melakukan pendakian, tidak berani sama sekali menengok ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Saya fokus pada cahaya senter saya yang tidak seberapa jauh, berjalan seperti tidak peduli mau ada yang saya sandung ataupun seperti apa pijakan saya terus, yang penting saya terus maju, saya terus melangkah dan saya tidak diam. Saya tidak melihat hal yang tidak diinginkan. Itu yang saya pikir, dan saya pengen cepat-cepat sampai ke puncak. Kalau bisa lari, saya lari sebenarnya, cuman waktu itu tidak memungkinkan karena saya masih bisa berpikir sedikit logis lah. Itu kalau saya lari mungkin dampaknya akan semakin buruk gitu. Setelah sekitar 2 jam kurang lah saya melakukan pendakian itu, sampailah saya di puncak Burangrang. Melihat banyak tenda dan beberapa orang sedang memasak, perasaan saya mulai tenang dan saya bisa mengatur kembali napas saya. Orang-orang yang
sekitar di sana melihat saya waktu itu, mereka kaget dalam artian ya udah mah raut wajah panik, ditambah mereka nggak nyangka gitu melakukan pendakian sendiri di malam hari itu. Malam itu pun ya saya bercerita ke teman-teman saya pengalaman perjalanan saya menuju puncak Burangrang. Ya mereka pun tidak percaya sebenarnya gitu. Saya akan menyusul malam itu juga gitu. Ya setelah beberapa lama dan berbincang dengan teman-teman saya, akhirnya saya bisa menenangkan diri saya, dan nyampe kapanpun perasaan saat melakukan pendakian itu tetap saya ingat gitu, bahkan hingga saat ini, dan mungkin selamanya, karena itu pengalaman pertama saya, dan saya berharap saya tidak berada di situasi tersebut gitu. Bersyukur hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi saat itu. Ya kebayang kalau waktu itu saya panik dan semakin tidak fokus, walaupun pada dasarnya dan kenyataannya emang saya panik gitu. Cuman mungkin saya masih bisa mengontrol. Bisa saja saya waktu itu kalau emang terus-terusan panik dan terbawa suasana begitu jauh, mungkin saya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti terjatuh ke jurang. Karena ya bagi teman-teman yang udah mendaki ke Gunung Burangrang pasti mengetahui lah, samping kiri dan kanannya tuh lembahan yang cukup dalam gitu. Tapi bersyukur waktu itu saya masih diberi keselamatan hingga tidak mengalami hal tersebut. Pembelajaran yang dapat diambil dari pendakian saya waktu itu banyak sekali, apalagi untuk saya pribadi tentunya. Intinya kita jangan memaksakan sesuatu hal yang beresiko buruk untuk kita. Jika ada solusi lain, maka coba solusi itu. Selain itu, yang terpenting ya jangan mendaki sendirian, apalagi bagi pemula. Ditambah lagi jika mendakinya malam hari. Dan jika memang harus mendaki malam hari pun, pastikan jalur pendakiannya sudah hafal dan membawa peralatan yang lengkap tentunya. Yang terpenting tidak sendiri, ada teman bertiga misalnya, ataupun lebih dari itu. Dan mengenai hal mistis, saya bersyukur sekali tidak melihat atau mengalami kejadian yang biasa pendaki lain alami ketika melakukan pendakian. Saya percaya hal itu ada, jelas pasti itu. Mungkin benar juga waktu itu perasaan saya ketika ada yang mengawasi, bisa saja gitu, emang benar-benar ada gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Buat kalian yang senang mendaki atau yang sekedar coba-coba nih, tetap safety prosedur dengan membawa perlengkapan yang lengkap dan sesuai, serta tetap fokus dan tenang dalam segala kondisi agar kita tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Kemudian yang terpenting, jaga etika sesama, mau dimanapun dan terhadap apapun, termasuk makhluk yang tak kasat mata. Karena sejatinya mendaki adalah pembelajaran diri, termasuk pembelajaran untuk menghormati sesama. Terima kasih yang sudah mendengarkan Celoteh Belantara.
Tunggu celoteh-celoteh saya berikutnya, hanya di Celoteh Belantara. Salam Lestari.